Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat farmasi. Perkenalkan, nama saya Ratu Ainun Mardian dengan NIM D1B121247 dari kelas E. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bentuk sediaan farmasi. Salah satu sediaannya itu kosmetik. Baik, teman-teman bisa lihat pada slide di samping penjelasan mengenai farmasi, di mana farmasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon yang berarti racun atau obat. Di mana farmasi sendiri itu mempelajari tentang segala seluk-beluk mengenai obat, mulai dari cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menstandarisasi obat dan pengobatan, di mana sifat-sifat obat beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Adapun ruang lingkup ilmu farmasi itu ada farmakologi, kimia farmasi, farmasetika, teknologi farmasi, dispensa farmasi, fisika farmasi, biofarmasetika, farmasi klinik, biologi farmasi, dan administrasi farmasi. Adapun contoh sediaan farmasi itu yang pertama ada sediaan padat, itu seperti kapsul, tablet, maupun serbuk. Nah, selanjutnya ada sediaan cair seperti sirup, suspensi, atau eliksir. Terus ada sediaan semi solid atau setengah padat, itu contohnya seperti salep atau kosmetik. Ini masuk ke dalam sediaan setengah padat. Nah, yang ketiga itu ada sediaan steril, contohnya itu sediaan cairan infus. Apa sih itu kosmetik? Nah, kosmetik sendiri itu merupakan sediaan paduan antara bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan atau epidermis, baik itu rambut, kuku, bibir, gigi, rongga mulut, dengan tujuan untuk membersihkan atau menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan. Nah, tetapi kosmetik ini itu tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Nah, kosmetik ini itu hanya untuk merawat atau menambah daya tarik. Penggolongan kosmetik menurut bahan yang digunakan ada kosmetik tradisional merupakan kosmetik turun-temurun. Yang kedua ada kosmetik semi-tradisional merupakan kosmetik turun-temurun tetapi sudah menggunakan pengawet. Yang ketiga ada kosmetik modern merupakan kosmetik yang diproduksi oleh industri kosmetikal dan diformulasi di laboratorium. Yang kedua ada menurut kegunaannya itu ada kosmetik pada kulit. Digolongkan menjadi kosmetik perawatan kulit, kosmetik untuk membersihkan kulit, kosmetik pelindung, kosmetik untuk menipiskan atau peeling, dan kosmetik rias. Nah, selanjutnya ada kosmetik menurut SK Kemenkes nomor 4045 CSK 1977, itu ada preparat bayi, mandi, mata, wangi-wangian, rambut, pewangi rambut, make up, untuk kebersihan, bersihkan badan, kuku, perawatan kulit, cukur, dan untuk seperti penggunaan sunscreen atau sunblock. Baik, kita masuk pada persyaratan kosmetik menurut BPOM, di mana yang pertama itu menggunakan bahan yang memenuhi standar persyaratan mutu serta syarat-syarat lain ditetapkan. Yang kedua itu diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, yang terpenting itu terdaftar pada Badan BPOM dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Karena banyak berbagai kosmetik yang beredar itu mereka mengedarkan suatu produk tapi tidak mendapatkan izin edar atau belum BPOM. Nah, pada penggunaan ini akan banyak memberikan dampak yang negatif. Bagaimana sih kualitas produk kosmetik yang aman? Dimana kita bahas pertama dari keamanan. Dari keamanan itu untuk kualitas produk kosmetik itu yang pertama itu tidak terjadi iritasi pada kulit seperti kemerahan, bintik-bintik hitam, gatal, alergi, dan tidak sensitif pada kulit, dan tidak terdapat bahan-bahan tambahan yang berbahaya. Nah, untuk stabilitasnya sendiri itu terdapat perubahan kualitas, warna, bau, dan kontaminasi mikroba. Tidak terdapat kontaminasi dengan mikroba. Nah, untuk kegunaannya itu dia harus lembut saat diaplikasikan, lembab, sensibilitas, dan penggunaannya itu mulai dari bau, warna, dan desain itu harus memenuhi standar uji atau standar BPOM. Nah, untuk efikasinya itu dia itu harus melembabkan, dan untuk jika sedianya itu untuk dalam bentuk krim atau sunblock, dia itu harus melindungi kulit kita dari sinar UV. Dan jika dia sediaannya itu seperti cleanser, dia itu harus dapat membersihkan secara maksimal. Baik, kita masuk pada penggolongan kosmetik,
di mana kita bisa lihat pada gambar di samping, di mana salah satu penggolongannya itu ada pasta gigi. Di mana teman-teman sekalian pasti sebagian belum tahu bahwasanya pasta gigi ini termasuk dalam golongan kosmetik yang setiap hari kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada krim. Contoh krim yang digunakan itu kita bisa ambil contoh sunblock yang mengandung tabir surya yang digunakan pada kulit untuk melindungi dari paparan sinar UV. Nah, yang ketiga itu ada gel. Contoh dari gel itu kita bisa ambil dari kehidupan sehari-hari, gel The Original yang berfungsi untuk melembabkan kulit dan memperbaiki skin barrier. Kita masuk pada bahaya penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak BPOM, karena bisa saja mengakibatkan seperti pada gambar di atas, ada seorang yang mengalami kerusakan pada kulit akibat penggunaan bahan campuran kosmetik yang berbahaya yang jika digunakan itu akan mengakibatkan seperti bintik-bintik hitam pada gambar di atas, contoh pada gambar di atas, terus bisa mengakibatkan iritasi pada kulit hingga efek-efek yang mendalam dapat terjadi pada diri kita. Nah, contoh dari sediaan yang tidak BPOM itu kita bisa lihat pada gambar tersebut yang di sudut bawah, dia itu sediaannya itu yang lengket-lengket, terus tidak memenuhi standar BPOM itu seperti jika diaplikasikan dalam kulit itu kadang kulit itu merasa gatal atau seperti alergi. Nah, untuk sediaan-sediaan tersebut itu biasanya mengandung merkuri. Nah, teman-teman sekalian itu pasti tidak asing dengan penggunaan merkuri karena sudah banyak sekali kasus-kasus yang beredar tentang penggunaan merkuri dan dampak-dampaknya yang negatif. Nah, merkuri sendiri itu merupakan termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Namun penggunaannya itu masih sering ditemukan dalam krim pemutih yang jumlah penambahannya itu tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh US Food and Administration atau FDA, yakni nilai ambang untuk penambahan sediaan merkuri dalam kosmetik itu bernilai sebesar 0,005 ppm. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya dari penggunaan penambahan bahan kosmetik seperti pada penambahan merkuri, di mana tadi saya jelaskan juga bahwasanya merkuri itu merupakan bahan yang bersifat toksik atau racun. Biasanya bahan tersebut digunakan dalam kosmetik sebagai pemutih kulit, biasa juga digunakan dalam lotion-lotion, tapi jika dioleskan pada kulit akan merusak jaringan syaraf. Nah, merkuri sendiri ini sangat berbahaya jika penggunaannya terus-menerus dilanjutkan. Nah, yang kedua itu ada hidroquinon, di mana hidroquinon itu merupakan senyawa berupa bubuk berwarna putih atau kristal putih seperti jarum yang digunakan oleh masyarakat sebagai pemutih kulit yang kadang dicampurkan dalam sediaan krim maupun lotion. Tetapi penggunaan hidroquinon sendiri ini dalam jumlah sekecil pun sangat merugikan bagi tubuh kita, karena dapat menghambat kerja dari enzim tirosinase dalam memproduksi melanin, di mana melanin sendiri itu merupakan pigmen yang berkaitan dengan warna kulit. Nah, dampak buruk dari penggunaan hidroquinon sendiri adalah bisa berdampak jangka panjang. Artinya bahan tersebut diakumulasi dalam tubuh. Akibat akumulasi setelah sebulan ataupun dalam jangka panjang itu pemakaiannya itu akan semakin memberikan efek yang sangat toksik bagi tubuh dan memberikan efek yang negatif. Bisa saja menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, untuk bahan kosmetik berbahaya yang ketiga itu ada asam retinoat. Di mana asam retinoat itu merupakan bentuk aktif dari vitamin A, yang bahan tersebut digunakan dalam produk anti akne atau obat jerawat, di mana bahan ini itu untuk konsentrasi kecil masih dapat membantu, tetapi jika penggunaannya itu melebihi ambang batas akan menimbulkan efek yang sama pada penggunaan hidroquinon dan merkuri. Mengapa merkuri, hidroquinon, dan asam retinoat penggunaannya sangat dilarang dalam jumlah banyak pada kosmetik? Karena
karena memiliki dampak atau efek yang sangat berbahaya pada tubuh kita. Di antaranya itu akan terjadi iritasi pada kulit. Nah, setelah terjadi iritasi akan muncul alergi. Yang terjadi akan terjadi perubahan warna kulit menjadi kehitaman dan tidak merata. Setelah kulit menjadi hitam dan tidak merata, kulit akan lebih sensitif terhadap cahaya matahari. Dan setelah itu akan muncul bintik-bintik hitam pada kulit yang menghitam, seperti pada gambar tadi yang saya tampilkan. Nah, setelah itu akan timbul jerawat yang meradang setelah pemberhentian pemakaian merkuri. Tetapi jika tidak diberhentikan, maka kulit kita akan semakin menipis, dan untuk penggunaan dosis tinggi serta dalam jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan otak, kulit, susunan saraf, hingga terjadi kanker, baik itu kanker kulit, kanker darah, dan kanker sel hati. Dan untuk pengguna zat-zat berbahaya ini yang pada keadaan hamil akan mengakibatkan cacat janin atau efek teratogenik.